Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervan Gusyaramata, NIM K44232. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah, yaitu dengan materi corak kehidupan masa praaksara. Ayo, pasti pada penasaran kan? Ada yang tahu arti dari masa praaksara? Oke, jadi masa praaksara itu diambil dari dua kata, yaitu masa, pra, dan juga aksara. Nah, pra itu berarti sebelum, sedangkan aksara berarti tulisan. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa masa praaksara itu adalah masa di mana manusia hidup sebelum dikenal atau ditemukannya tulisan. Nah, masa praaksara dibagi menjadi 4 periode. Kita nanti akan bedah satu-satu. Masa yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, pada masa ini biasa disebut sebagai zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan pada tahun 12.000 tahun yang lalu. Manusia yang hidup di zaman ini adalah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan juga yang terakhir Homo ajacensis. Nah, bagaimana sih kehidupan pada zaman ini? Oke, jadi kehidupan pada masa Paleolitikum atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, manusia itu hidup bergantung dengan alam. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya adalah apa yang disediakan oleh alam, maka manusia itu bergantung pada kehidupan alam tersebut. Nah, misal contohnya, jika kita hidup di suatu tempat perhutanan atau perkebunan, pasti di situ ada banyak buah-buahan. Nah, kita hanya bergantung untuk mencari buah-buahan tersebut. Nah, kemudian corak kehidupan yang kedua yaitu hidup secara nomaden. Ada yang tahu arti nomaden apa? Ya, betul sekali. Nomaden adalah berpindah-pindah tempat. Jadi manusia purba pada zaman ini hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden. Loh, karena apa sih? Kenapa mereka hidup berpindah-pindah tempat? Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu mereka tadi balik ke poin yang pertama, yaitu bergantung pada alam. Misal jika alam itu mengalami suatu bencana alam, misal banjir atau tanah longsor, nah pasti manusia purba pada zaman dahulu itu berpindah tempat untuk mencari tempat yang aman. Kemudian contoh musim kemarau panjang. Nah, jika kita terjadi musim kemarau yang panjang, pasti akibatnya apa? Semuanya mengering, sumber air mengering, tumbuhan juga mati. Oleh karena itu, manusia purba itu hidup bergantung dengan alam. Nah, kemudian alasan mereka berpindah tempat karena yang ketiga yaitu menghindari atau melanjutkan keturunan, menghindari hewan-hewan buas untuk melanjutkan keturunan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang corak kehidupan yang selanjutnya. Nah, manusia purba pada zaman Paleolitikum ini hidup dengan kelompok-kelompok kecil. Jadi mereka tidak hidup sendirian ya. Mereka ini juga hidup bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, pada masa ini mereka itu berbagi tugas. Misal, laki-laki ditugaskan untuk berburu hewan, sedangkan perempuan ditugaskan untuk memasak atau menjaga anak. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang zaman yang pertama, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, lalu gimana sih cara mereka berburu? Mereka berburu menggunakan peralatan, tetapi peralatannya masih sangat sederhana, masih bersifat kasar.
Nah, kita akan bahas tentang peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada zaman Paleolitikum. Peralatan yang digunakan pada masa Paleolitikum ini masih bersifat sederhana dan masih kasar. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut, peralatan yang pertama yaitu kapak perimbas. Kapak perimbas memiliki bentuk sangat sederhana seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, penggunaan kapak ini digunakan dengan cara digenggam. Kapak perimbas memiliki fungsi untuk menggali tanah guna mencari umbi-umbian. Kemudian fungsi yang kedua digunakan untuk memecah tulang. Kapak perimbas ditemukan di Pacitan. Peralatan yang kedua yaitu flex atau alat serpih. Fungsinya digunakan untuk memisahkan kulit binatang dari dagingnya. Flex ditemukan di Sragen tahun 1934 oleh Koenigswald. Kemudian alat yang ketiga yaitu alat dari tulang. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut, alat ini digunakan untuk menusuk binatang. Nah, kali ini kita akan membahas masa yang kedua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada masa ini biasa disebut sebagai zaman Batu Tengah atau zaman Mesolitikum. Nah, pada zaman ini diperkirakan terjadi pada 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Nah, manusia purba yang hidup pada zaman ini yaitu ras Australopithecus dan juga ras Mongoloid. Nah, manusia purba yang hidup pada zaman ini hidup dengan cara semi-sedenter atau hidup tidak menetap. Nah, mereka ini hidup di goa-goa atau biasa disebut sebagai Abrysophalos. Nah, kita nanti akan bahas ya terkait dengan kehidupan yang ada di gua manusia purba pada zaman ini. Nah, kemudian corak kehidupan pada zaman ini adalah mereka manusia purba itu sudah mulai mengenal pembagian kerja. Nah, masih sama dengan masa yang sebelumnya, laki-laki bertugas yaitu dengan berburu, sedangkan wanita bertugas yaitu memasak dan juga merawat anak-anak. Manusia purba pada zaman ini hidup di dalam goa-goa atau biasa disebut sebagai Abrysophalos. Nah, tujuan mereka hidup di dalam goa adalah mereka berlindung dari cuaca yang ekstrim dan juga berlindung dari hewan-hewan buas. Tetapi mereka manusia purba memilih goa-goa yang dekat dengan aliran sungai karena mereka tetap mencari sumber air untuk sumber kehidupan. Alasan lain mereka memilih goa yang di dekat sungai adalah karena mereka memudahkan untuk mencari makanan, baik dari ikan-ikan yang ada di dalam sungai maupun hewan-hewan yang sedang meminum air di dalam sungai, sehingga mereka bisa langsung berburu hewan-hewan yang sedang meminum air ada di dalam sungai. Jadi secara tidak langsung memudahkan manusia purba untuk mencari makanan. Manusia purba yang hidup pada zaman ini, selain hidup di dalam goa-goa, mereka juga hidup di pinggiran pantai. Nah, mereka hidup di pinggiran pantai dibuktikan dengan adanya penemuan Keukenmodinger atau tumpukan sampah dapur berupa kulit-kulit dari siput, kulit-kulit dari kerang yang menggunung. Nah, dengan adanya penemuan ini membuktikan bahwa manusia purba pada zaman ini hidup di sekitaran pantai-pantai. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tadi telah membahas tentang kehidupan masa praaksara. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang masa-masa yang selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.